Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan video tentang cara pengisian jurnal pada praktikum teknologi sedang liquid dan semi solida. Pada video keempat ini itu adalah tentang formulasinya Losio atau bisa jadi ini dari suspensi ataupun dari emulsi. Tetapi pada resep kita bisa lihat di sini ada oleum arakidis atau minyak kacang, berarti di sini adalah Losionya itu dari emulsi ya. Sehingga nanti di sini ada di salah satu bahannya merupakan emulgator ya, dan di sini adalah QS. Berarti silakan dilihat lagi pada slide atau buku standarnya nanti untuk oleum arakidis berapa emulgator yang digunakan. Nah, emulgator yang kita gunakan di sini adalah akasia atau PGA ya, atau gom Arab. Oke. Nah, di sini resepnya itu adalah asid borik, balsam peru, oleum arakidis, akasia QS, aquaros 50 ml, SPRN aplikator ya. Jadi tandailah digunakan secukupnya ya, digunakan secukupnya ini artinya ya. Mungkin ini ada yang kurang tanda untuk obat luar atau dia obat, cara kerja sudah diketahui. Oke ya, jadi di sini ditambahkan untuk di resepnya itu nanti ada SUE ya. Oke, kita lanjut saja untuk kelengkapan resep. Nah, untuk kelengkapan resepnya itu adalah karena di sini akasia QS, berarti kita akan menentukan dari emulgator yang digunakan. Emulgator yang digunakan adalah PGA ya, sebanyak 1/3 kali dari minyak. Kemudian air korpusnya sebanyak 2,5 kali dari PGA. Ya, dilihat lagi slide tentang materi emulsi ya. Oke, untuk kelengkapan resepnya di sini adalah emulgator yang digunakan itu adalah PGA sebanyak 1/3 kali dari minyak, dan air korpusnya adalah 2,5 kali dari si PGA. Oke, kita lihat untuk FO tidak ada, untuk DM juga tidak ada ya. Nah, untuk kelarutan ini nanti silakan diisi kelarutan dari si asid borik ya, asid borik, kemudian siapa tadi itu peru, balsem ya, kemudian peru balsem peru balsem, kemudian PGA. Oke, lanjut kita ke penimbangan bahan-bahan. Penimbangan bahan-bahan yang pertama itu adalah asid borik ya, asid borik sebanyak berapa sih, 1 gram ya. Oke, dilihat lagi pada resep ini juga sama seperti resep suspensi sebelumnya, tidak ada bermasalah, artinya kadar yang tertera pada resep itulah yang menjadi bahan-bahan. Asid borik 1 gram, kemudian peru balsam juga 1 gram, oleum arakidis 4 gram ya, oleum arakidis 4 gram, PGA lagi ya, PGA nya itu tadi adalah 1/3 dari 4 gram. Benar adalah 1,33 gram. Lanjut di sini adalah air korpus ya, sebanyak 2,5 kali dari PGA sebanyak 3,325 gram. Oke, bahan lainnya aquaros ya. Nah, di sini air untuk mengemulsikannya atau mencukupkannya itu adalah aquaros ya.
Aquaros 50 at ya, at 50 gram. Berarti volume sediaan yang akan dibuat itu adalah sebanyak 50 gram. Oke, kita masuk ke cara kerja. Yang pertama, pot atau botol ya, botol disetarakan, botol disetarakan, kemudian semperu, asid borik. Nah, untuk si Losio itu tentu saja ada bedanya dari si Pulveres sebelumnya gitu ya, untuk asid borik sama peru balsam. Kalau di Pulveres itu asid borik tetap ya, kalau untuk di Losio itu asid borik itu ditambahkan sama pelarut organiknya gitu ya. Etanol 70% 3 tetes. Kemudian balsam peru kalau di Pulveres itu kan dimasukkan terakhir, tapi ini tidak dimasukkan terakhir, tapi nanti dimasukkan ke dalam emulgator yang sudah bukan, maksudnya campuran dari emulgator dan air korpus yang sudah jadi yang sama di minyaknya tadi gitu ya. Oke, mungkin ini kita buat saja dulu si oleum arachidisnya saja dulu ya. Oleum arachidis ditambah PGA ditambah air korpus. Nah, bisa lihat di sini ya, cara kerjanya sudah kelihatan langsung berbeda dengan si suspensi tadi, di mana minyak itu akan langsung saja ditampur sama emulgatornya dengan air korpusnya ya. Terus cepat terbentuk korpus emulsi yang baik ya, terus cepat terbentuk korpus emulsi yang baik. Kemudian ini bisa ditambahkan peru balsam ya, peru balsam, terus homogen. Masukkan ke encerkan seperti tadi ya, encerkan dengan aqua rose, masukkan ke dalam botol. Oke, kemudian masuk ke asid borik ditambah etanol 70%, itu kurang 3 tetes. Terus cair masukkan ke dalam botol, tambahkan aqua rose sampai 50 gram. Oke, sudah selesai untuk pembuatan sediaan Losionya ya. Oke, kita lanjut ke etiket. Nah, etiket untuk Losio tentu ini adalah etiket biru ya, nomor 23, dan baru 12 April 2021. Sikala ya, masih sikala. Dioleskan bila perlu. Obat luar. Oke, dan label tentu saja ada label KDSP. Oke, sudah selesai untuk pengerjaan jurnal. Sediaannya itu adalah Losio ya. Losionya dari emulsi ya, dimana ini ada minyak yang akan dicampurkan dengan emulgatornya, itu adalah PGA ya.
Jadi untuk suspensi kita pakai PGS dan emulsi kita pakai PGA. Silahkan dilihat sekali lagi untuk pengerjaannya. Kita akan lanjutkan ke evaluasi. Oke, kita lanjutkan ke evaluasinya ya. Setelah tadi kita membuat suatu sediaan Lucio, kita akan lihat evaluasinya. Tentu ini lebih kurang sama dengan emulsi yang oral ya. Lucio itu kan adalah emulsi yang topikal ya. Oke, ini nanti ada idem dengan emulsi ya, oral. Oke, sampai seterusnya ya. BJ juga sama dengan emulsi ya, atau bahkan yang sebelumnya itu adalah dari si larutan. Kita tetap menggunakan di sini adalah pignometer. Untuk sifat alir ini idem dengan suspensi, kita pakainya nanti Stormer ataupun Brookfield ya. Brookfield. Oke. Kemudian untuk penentuan tipe emulsi. Nah, ini ya, jadi ini spesifik untuk tipe emulsi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian tipe emulsi yang diformulasi. Kesesuaian tipe emulsi yang diformulasinya tadi ya. Kalau dari formulasi itu bisa kita lihat itu adalah tipe A per M ya, atau air dalamnya. Prinsip evaluasinya kita akan gunakan di sini pakai methylene blue nanti ya. Berarti prinsip evaluasinya itu adalah melihat ketercampuran methylene blue pada sediaan ya, tercampur atau tidak ya, karena methylene blue itu adalah dia bersifat larut air. Ini tipe emulsinya tadi rancangannya adalah dari bahan-bahan misalnya kita lihat itu adalah A per M, berarti seharusnya methylene blue-nya tidak tersebar tetapi dia akan menumpuk pada saat diteteskan ya. Meneteskan methylene blue di atas sediaan ya, di atas sediaan Lucio-nya. Oke, hasilnya itu adalah jika dia A per M berarti methylene blue tersebar ya. Jadi seperti ini. Terus methylene blue di atas sediaan, kemudian dilihat ketercampurannya. Oke. Nah, lanjut yang terakhir itu adalah stabilitas fisika dengan sentrifugasi. Tujuannya untuk melihat kestabilan dari sediaan ya. Ini adalah si Lucio dengan nah, prinsipnya itu adalah menggunakan metode gravitasi ya, gravitasi atau ini perputaran bumi, mengikuti perputaran bumi untuk melihat sebagai gambaran dari stabilitas sediaan selama 1 tahun ya. Itu adalah metode sentrifugasi. Cara kerjanya menimbang sejumlah sediaan, kemudian ke dalam nanti ada apa namanya seperti tabung reaksi gitu ya, khusus untuk alat sentrifugasi. Ke dalam di sini tabung reaksi, kemudian di evaluasi menggunakan alat sentrifugator ya, sentrifugator sini ya. Nah, hasilnya di sini adalah homogen atau tidak ya, tetap stabil atau tidak gitu ya. Stabil atau tidak, artinya stabil atau tidak itu adalah dia memisah atau tidak ya,
dari siapa? Kan campuran antara air dan minyak tadi. Antara air dan minyaknya. Oke, selesai untuk evaluasi sediaan Lucio ya. Untuk sentrifugasi tipe emulsi itu dikerjakan ya. Ini dikerjakan di labor. Mungkin tidak per individu, beberapa saja ya. Tapi seharusnya penasaran ingin melihat bagaimana sediaan yang sudah dikerjakan itu stabil atau tidak ya, untuk evaluasinya sesuai atau tidak untuk tipe emulsinya. Jadi timbulkanlah niat untuk bisa selesai cepat formulasinya, kemudian menjadi bagian yang sediaannya diformulasi ya. Oke, Ibu cukupkan untuk evaluasi sediaan Lucio yang sebelumnya sudah kita buat formulasi sediaan Lucio-nya. Semoga bisa dipahami. Nah, di cara kerjanya tadi itu adalah di pencampuran antara minyak dan PGA-nya dengan air korpusnya langsung ya, tidak seperti suspensi yang dibuat dulu mucilagonya tadi ya. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.